Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang ductility atau ductilitas. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada rekan saya, Soleh Rabani, dan saya sendiri, Wisana Kia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih definisi dari ductilitas. Ductilitas atau dalam bahasa Inggris ductility atau keuletan adalah ukuran kemampuan logam untuk menahan tegangan tarik. Jadi biasanya untuk menguji keuletan suatu material itu menggunakan tegangan tarik, menggunakan uji tarik, maaf. Jadi biasanya material juga untuk menguji kekuatannya itu menggunakan uji tarik. Jadi nanti di sini dijelaskan setiap gaya yang menarik kedua ujung material menjauh satu sama lain. Jadi nanti itu ada sebuah spesimen material, kedua ujung materialnya itu diberikan gaya tarik pada ujung-ujungnya, nanti akan menjauh satu sama lain. Menjauh itu berarti nanti akan adanya pertambahan panjang pada si material tersebut dan pengecilan ukuran diameter. Nah, di sini suatu bahan disebut lentur atau ulet, ductile, apabila renggangan plastis yang terjadi sebelum putus itu lebih dari 5%. Jadi renggangan plastisnya itu harus lebih dari 5% biasanya kalau untuk material yang ulet. Tapi apabila kurang dari 5% si renggangan plastisnya itu, biasanya material tersebut disebut material yang getas atau brittle. Di sini saya akan memperlihatkan diagram stress and strain pada uji tarik. Nah, pada sebelah kiri bisa kita lihat kan, di sini adalah diagram stress and strain dan di bawahnya itu hasil uji tarik untuk membandingkan material yang ductile dan brittle. Nah, kita tahu sendiri kan kalau material ductile itu memiliki sifat ngulur yang baik, sehingga batas daerah elastis dan plastis atau batas daerah elastis dengan titik patahnya itu panjang. Nah, ini. Jadi kalau yang ductile itu luas di bawah kurvanya itu lebih luas dibandingkan material yang brittle karena dia mempunyai sifat ngulur kan. Nah, semakin luas di bawah kurvanya ini semakin besar, biasanya material tersebut juga semakin tangguh. Jadi biasanya material yang ductile itu juga cenderung tangguh. Beda dengan brittle. Kalau brittle itu ketika ditarik tuh dia nggak ngulur, tetapi langsung putus. Nah, lanjut. Dalam uji tarik, ductilitas dapat diukur dengan persentase perpanjangan atau dengan renggangan logaritmik pada titik patahan. Yang tadi saya jelaskan ya, ini titik patahannya. Dan ini renggangan plastisnya itu ini yang tadi harus lebih dari 5% baru bisa dikatakan material tersebut ductile. Nah, uji tarik menunjukkan ductilitas rendah karena pembentukan leher. Nah, maksudnya adalah apabila saat kan kalau misalnya si spesimen ditarik, itu kan akan terjadi pengecilan diameter ya. Nah, kalau misalnya pengecilan diameternya itu terjadi cepat, berarti material tersebut tidak ductile. Dan akibatnya tekanan hidrostatik negatif di daerah leher meningkatkan inisiasi retakan dan propagasi. Propagasi sendiri itu kan tadi ya perpanjangan dari batas elastis ke plastis. Nah, kalau misalnya ini yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik negatif, itu dia ini pas si kurvanya ini turun ke bawah. Jadi sesaat setelah tegangan tarik maksimal dilewati, maka gayanya itu akan negatif turun ke bawah ini. Nah, ini di sini tuh bakalan negatif turun ke bawah baru patah. Nah, dalam uji tekan, pengukuran serupa juga dapat digunakan.
Dalam uji puntir, daktilitas diukur dengan renggangan yang dialami oleh lapisan luar material dari batang yang diuji sebelum patah. Karena kalau puntir itu yang memiliki gaya paling besarnya itu di bagian luar materialnya. Keuletan, daktilitas bahan logam jadinya itu adalah sifat yang nunjukin kemampuan bahan logam untuk bertambah panjang. Tadi ya dari pertambahan panjangnya ketika diberi gaya tarik atau besar deformasi plastis hingga terjadinya patah. Nah, di sini saya matikan dulu video saya karena di sini nanti sebelah pojok kanan bawah itu bakalan ada rumusnya, nanti tertutup rumusnya. Nah, di sini tuh kan untuk menguji suatu material ductile itu menggunakan uji tarik kan tadi. Nah, uji tarik itu untuk menguji tarik itu pasti ada bahan ujinya atau biasa disebut bahan uji itu spesimen. Nah, ini spesimen. Spesimen itu biasanya khusus ya. Biasanya itu mengikuti standar ASTM sehingga bentuk dan ukurannya juga tertentu yang sudah standar. Karena untuk diuji jadi harus standar. Nah, spesimen itu nanti kan untuk menguji keuletan di suatu material itu nanti diberi gaya tarik, lalu akan terdeformasi, dan lalu nanti diperhatikan perpanjangannya seperti apa, pengecilan diameternya seperti apa, sampai nantinya putus. Nah, di sini dijelaskan. Cara untuk menentukan keuletan yang diperoleh dari uji tarik adalah renggangan teknis pada saat patah, yang biasa disebut perpanjangan. Jadi tadi kan renggangan teknis, renggangan plastis nih. Di sini jadi batas dari elastis ini sampai ke plastis ini harus lebih dari 5%. Nah, ini batas ini sama ini tuh harus lebih dari 5%. Baru dapat dikatakan material tersebut ductile. Sifat ini didapatkan setelah terjadinya patah. Diamati itu setelah terjadinya patah. Perpanjangan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus persentase renggangan ini seperti ini. Nah, jadi kan ini spesimen, bentuknya juga harus kayak gini. Harus sudah standar kayak gini bentuknya. Diperlihatkan potongannya lingkaran. Nah, di sini L0 nanti bertambah panjang jadi L. Nah, rumusnya itu untuk persentase sendiri itu nih, pertambahan panjangnya dikurangi panjang awal per panjang awal. Nah, ini rumusnya. Karena cukup besar bagian deformasi plastis yang akan terkonsentrasi pada daerah penyempitan setempat, maka harga EF akan bergantung pada panjang ukuran awal. Jadi bergantung pada panjang ukuran awalnya. Halo saudara-saudara, saya Salarah Bani. Dari diagram stress dan strain yang sebelumnya telah dijelaskan, didapatkan bahwa semakin elastis suatu material, maka tidak akan mudah putus ketika dilakukan penarikan. Nah, sifat elastis itu merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima gaya dari luar. Seperti contoh karet. Karet itu ketika ditarik, kemudian dilepaskan kembali, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Kemudian, semakin panjang garis tegangan pada grafik, maka benda tersebut semakin elastis. Begitu juga, semakin pendek garis tegangan pada grafik, maka benda tersebut semakin getas. Sifat getas itu dapat diartikan bahwa ketidakmampuan suatu material untuk berdeformasi plastis. Selanjutnya, semakin rendah suhu, material semakin getas, dan sebaliknya, semakin tinggi suhu, material akan semakin elastis. Nah, sifat mampu bentuk itu berasal dari sifat elastis. Faktor yang mempengaruhi daktilitas logam ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain komposisi, di mana campuran atau bahan yang membentuk logam tersebut, ukuran butir, struktur sel, dan yang lainnya.
Kemudian ada faktor eksternal, seperti tekanan hidrostatik, suhu, deformasi plastis yang dialaminya, dan yang lainnya. Beberapa pengamatan penting tentang daktilitas seperti berikut. 1. Logam dengan struktur kristal FCC dan BCC menunjukkan daktilitas yang lebih baik pada suhu tinggi dibandingkan dengan logam yang memiliki struktur kristal HCP. Kedua, ukuran butir berpengaruh signifikan terhadap keuletan. Banyak paduan yang menunjukkan sifat superplastis ketika ukuran butiran lebih kecil daripada beberapa mikron. Ketiga, tekanan hidrostatik meningkatkan keuletan. Kemudian, baja dengan kandungan oksigen yang lebih tinggi menunjukkan keuletan yang rendah. Ini seperti contoh faktor internal. Kelima, suhu merupakan faktor utama yang mempengaruhi keuletan dan karenanya dapat dibentuk. Secara umum, suhu memang sangat berpengaruh terhadap keuletan. Namun pada suhu tertentu, keuletan atau daktilitas akan menurun karena transformasi fasa dan juga perubahan struktur mikron karena adanya peningkatan suhu. Kali ini ada contoh video mengenai uji tarik bahan ulet dan bahan getas. Pertama ada contoh uji tarik bahan ulet atau ductile. Di sini terdapat grafik. Grafik di sini menjelaskan mengenai adanya tegangan elastis, tegangan plastis, tegangan operasional, landing, tegangan maksimal, serta terjadinya patahan. Ini merupakan hasil dari uji tarik ductile, yaitu terdapat sisa dari plastisitas. Kemudian ada contoh uji tarik brittle. Nah, ini langsung terjadi patahan tanpa mengalami plastisitas. Pada kesimpulannya, bahwa daktilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian, yang membedakan antara daktilitas dan brittle yaitu apabila suatu material mengalami plastisitas lebih dari 5%, maka itu disebut keuletan atau daktilitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.